Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai laporan final project sistem ERP pada pojok hidroponik. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada saya, Safinatul Naja, dengan NPM akhir 174. Kemudian ada Salwa Amalia dengan NPM akhir 184. Yang ketiga ada Fariza Farhana dengan NPM akhir 197. Dan yang terakhir ada Jonathan Devino dengan NPM akhir 204. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang kami pilih. Studi kasus yang kami ambil berupa UMKM yang bernama pojok hidroponik, yakni usaha yang bergerak di bidang produksi sayur dan buah yang menggunakan teknik budidaya hidroponik. Selain itu, mereka juga memproduksi nutrisi hidroponik dan menjual beberapa bermacam peralatan untuk budidaya hidroponik. Bisa di-scroll ke bawah. Penggunaan sistem ERP dalam bisnis hidroponik ini memiliki berbagai tujuan penting. Yang pertama, dapat mengelola persediaan dan stok dengan integrasi informasi, memantau stok secara real-time, dan mengoptimalkan pengelolaan persediaan untuk menghindari kekurangan stok. Kemudian dalam perencanaan produksi, sistem ERP dapat membantu pojok hidroponik mengatur jadwal produksi, mengelola bahan baku, memantau perkembangan tanaman, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Kemudian dalam manajemen keuangan, sistem ERP juga memungkinkan pojok hidroponik mengintegrasikan proses keuangan, memantau pendapatan dan pengeluaran, mengelola tagihan, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan. Dan yang terakhir, dengan analisa data dan pelaporan menggunakan sistem ERP, pojok hidroponik dapat mengumpulkan dan menganalisis data operasional, memberikan wawasan tentang efisiensi operasional, tren pasar, dan peluang pengembangan bisnis. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu stok. Stok sendiri ialah transaksi stok yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti transfer material antar gudang, penerimaan material untuk memperbarui saldo, masalah material, dan lain-lain. Selanjutnya bisa ditampilkan untuk ERP Next-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses implementasi pada software ERP. Proses implementasi pada ERP ini meliputi software ERP Next yang dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan bisnis usahanya. Pada implementasi ini meliputi beberapa tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tambah item. Pada langkah pertama penting untuk kita menambahkan item produk yang akan ditampilkan pada penjualan. Item tersebut kemudian dirujuk sebagai produk yang akan dijualkan kepada pembeli. Pada tampilan item produk ini, owner menambahkan beberapa produk dari awal proses pembuatannya hingga sayur-sayuran segar yang akan dijualkan. Kemudian bisa ditampilkan untuk proses tambah customer. Bisa dibuka di laporannya aja mungkin. Pada bagian ini merupakan tampilan untuk data customer. Data customer ini nantinya akan berfungsi ketika kita akan melakukan purchase order. Kemudian bisa ditampilkan untuk proses penambahan supplier. Untuk menambah supplier, dapat mengisi form dan sebelumnya untuk mengisi form. Kemudian apabila form sudah terisi,
sudah selesai diisi dan disubmit, maka di bagian menu supplier akan muncul list supplier yang sudah berhasil ditambahkan seperti pada gambar di sini. Kemudian bisa diproses material request. Material request adalah dokumen sederhana yang mengidentifikasi persyaratan sekumpulan barang atau produk untuk alasan tertentu. Material request ini memiliki tujuan sebagai pembelian ketika bahan yang diminta akan dibeli, pemindahan material ketika produk atau bahan yang diminta akan dipindahkan dari satu gudang ke gudang lainnya. Material ini yang diminta akan dikeluarkan untuk beberapa tujuan seperti manufaktur. Prosesnya seperti di gambar. Kemudian proses purchase order. Purchase order atau pesanan pembelian adalah kontrak yang mengikat dengan pemasok bahwa Anda berjanji untuk membeli satu set item dalam kondisi tertentu. Pesanan pembelian dapat dibuat otomatis dari material request. Berikut gambar proses purchase order-nya. Kemudian proses selanjutnya yaitu purchase invoice. Purchase invoice adalah tagihan yang diterima dari pemasok yang harus dibayar. Di sini Anda dapat menambah biaya untuk pemasok Anda. Purchase invoice biasanya dibuat dari purchase order. Rincian barang pemasok akan diambil dari purchase invoice. Dan berikut gambar untuk proses purchase invoice-nya. Sekian beberapa penjelasan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.